dan firman segera diberi kesehatan supaya bisa bergabung bersama kita mengikuti pelajaran bahasa Indonesia, ya. Amin. Oke, kalau begitu, siapa yang masih ingat pelajaran kita pada pertemuan sebelumnya? Siapa? Saya, Bu. Ya, Nabila. Tes deskripsi. Tentang teks Deskripsi. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah banyak membahas mengenai teks Deskripsi. Apa saja yang sudah kita bahas? Saya, Ibu. Ya, Wardah, silakan Nak. Ciri-ciri teks deskripsi. Ciri-ciri teks deskripsi. Apa lagi? Saya, Bu. Ya, Kalimat perincian. kalimat perincian. Masih ada? Ayah? Pengertian teks deskripsi. Masih ada? Ya, Sarah? Struktur teks deskripsi. Jadi Ibu senang kalian masih mengingat pelajaran kita pada pertemuan sebelumnya, ya. Jadi pertemuan sebelumnya kita sudah banyak membahas mengenai teks Deskripsi. mulai dari pengertian teks deskripsi, ya, ciri-ciri teks deskripsi, struktur teks deskripsi, kata konkret dan Kalimat perincian. kalimat perincian. Sekarang coba kalian perhatikan benda yang ada di sekitar kalian. Silakan semuanya perhatikan benda terdekat yang ada di sekitar kalian. Sudah? Sudah, Bu. Sekarang coba deskripsikan salah satu benda yang ada di sekitar kalian. Siapa yang bisa? Saya, Bu. Wardah, silakan. Pulpen. Pulpen memiliki bentuk persegi panjang. Pulpen tidak hanya memiliki satu jenis warna tinta saja, tetapi memiliki beberapa warna, yaitu merah, biru, dan hitam. Pulpen biasanya digunakan untuk menulis dan di berbagai kertas. Oke, beri tepuk tangan untuk semuanya. Tadi Wardah mendeskripsikan tentang apa? Pulpen. Berarti objeknya Pulpen. pulpen. Sekarang siapa lagi yang Saya, Bu. Nabila, silahkan Nak. Papan tulis. Papan tulis berbentuk persegi panjang berwarna putih. Papan tulis digunakan untuk menulis dengan spidol. Oke, beri tepuk tangan untuk teman kalian Nabila. Jadi tadi Nabila mendeskripsikan tentang Papan tulis. ya, jadi kalian sudah bisa memahami mengenai apa itu teks Deskripsi. Kenapa kita penting belajar teks deskripsi? Ya, ini memberi kalian pemahaman, pengetahuan bahwa ketika kita berbicara kepada seseorang, ya, apakah kita berbicara kepada teman, orang tua, guru atau siapapun itu, kita harus berbicara sesuai dengan kenyataan, sesuai dengan situasi yang sebenarnya, situasi yang terjadi, ya. Itu. Jadi manfaatnya sangat banyak ketika kita mempelajari teks deskripsi. Mengurangi segala kemungkinan kebohongan yang bisa muncul. Betul tidak? Betul. Sekarang materi kita hari ini masih berhubungan tentang teks Deskripsi. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, ya, ada yang bisa membantu Ibu untuk membacakan tujuan pembelajaran kita? Saya, Bu. Siapa? Ya, oke, silakan Nak. Tujuan pembelajaran peserta didik menganalisis teks deskripsi dengan membandingkan ciri-ciri objek yang berbeda dengan baik. Ya, terima kasih anakku sudah membantu Ibu membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini, ya. Jadi pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik mampu menganalisis teks Deskripsi dengan membandingkan ciri-ciri objek yang berbeda. Jadi nanti akan disajikan dua objek yang berbeda. Jadi kalian akan menganalisis ciri-ciri deskripsinya, ciri-ciri objeknya. Oke, paham sampai di sini? Paham, Bu. Nah, sekarang Ibu akan tampilkan video terkait dengan deskripsi
this is here. Welcome to my YouTube channel. Video kali ini aku mau sharing perjalanan liburan aku ke sebuah kawasan konservasi alam permandian air terjun, yaitu Taman Nasional Bantimurung. Keunggulan objek wisata ini adalah pada nuansa alamnya yang masih sangat terjaga, yang menjadikan tempat ini menjadi salah satu primadona bagi pengunjung, baik wisatawan lokal dari berbagai kabupaten di Sulawesi Selatan, bahkan wisatawan dari mancanegara. Selain itu, kawasan wisata ini dapat dengan mudah untuk dijangkau. Nah, jika berjalan-jalan ke Sulawesi Selatan, tepatnya sekitar Makassar, sempatkanlah mampir ke Taman Nasional Bantimurung. Taman Nasional Bantimurung ini terletak di Desa Bantimurung, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Berjarak kurang lebih 15 km dari pusat kota Maros atau kurang lebih 40 km dari kota Makassar. Saat wisatawan berkunjung ke taman ini akan disambut oleh figura kupu-kupu raksasa di depan pintu gerbang dan juga patung kera raksasa. Objek wisata ini dapat dicapai dengan menggunakan kendaraan pribadi dari kota Makassar sekitar 1 jam. Dan jika berangkat dari Bandara Sultan Hasanuddin, perjalanan dapat ditempuh sekitar 30 menitan saja. Setelah masuk di kawasan parkiran wisata Bantimurung ini, sepanjang jalan kawasan parkiran ada banyak banget penjual yang menjajakan souvenir oleh-oleh khas Bantimurung. Ada topi, gantungan kunci berbentuk kupu-kupu, bingkai hiasan dinding kupu-kupu, baju, dan masih banyak lagi. Nah, jika teman-teman berkunjung ke sini, jangan lupa untuk membeli buah tangan untuk keluarga, teman, atau kerabat. Oke, setelah memarkir kendaraannya, sekarang kita mau masuk ke tempat wisatanya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam, kita beli tiket dulu di bagian loket. Nah, sekarang kita sudah sampai di bagian loketnya. Di sini harganya sudah tertulis ya. Untuk wisatawan asing dikenakan tarif 255.000 dan untuk wisatawan lokal mulai usia 4 tahun ke atas dikenakan tarif 30.000 per orang. Nah, di sini kami berkunjung pada hari Selasa ya, tanggal 30 Agustus 2022. Jadi di hari biasa ya, bukan di hari weekday. Dan aku kirain tempat wisata ini di hari biasa bakal sepi ya, tapi ternyata tuh rame banget. Bahkan ada 15 pariwisata yang berkunjung dari luar daerah ya untuk datang ke tempat ini. Biasanya sih mereka membawa anak-anak sekolahan. Oh ya guys, di perjalanan masuk kita bakal menjumpai kolam Jamala, di mana menurut cerita masyarakat kolam ini merupakan tempat mandi para bidadari, sehingga kolam ini juga disebut sebagai telaga bidadari. Dan kolam ini juga dipercaya dapat menyembuhkan beberapa penyakit dan juga dapat menghindarkan seseorang dari ilmu sihir. Nah, oke, kita lanjut perjalanan kita lagi. Oh ya, jika berkunjung ke sini dan hendak mandi menikmati air terjun, jangan lupa untuk membawa pakaian ganti ya. Dan untuk bekal makanan boleh bawa sendiri ataupun kalau nggak bawa juga gak masalah, karena di sini ada banyak banget pedagang makanan yang menjajakan jualannya. Mulai dari makanan berat sampai cemilan seperti sosis bakar, bakso bakar, dan juga jagung bakar. Nah, teman-teman tahu gak kalau air terjun ini memiliki lebar 20 meter dan juga tinggi sekitar 15 meter. Airnya yang jernih dan juga sejuk dengan arus yang cukup deras. Air ini bersumber langsung dari aliran gunung yaitu Gunung Sarau. Nah, di bawah curahan air terjun ini terdapat sebuah tempat permandian dari landasan batu kapur yang keras dan tertutupi lapisan mineral akibat aliran air yang sudah berumur ratusan tahun. Nah, karena sekarang adalah musim kemarau, jadi air terjunnya agak sedikit surut ya guys. Nah, jika teman-teman ingin mencoba sensasi mandi di air terjun Bantimurung ini sambil berseluncur dari atas, teman-teman bisa menyewa ban agar lebih aman ya. Selain air terjun yang indah dan mempesona, kawasan wisata Bantimurung ini tidak pernah kering dan selalu mengalir sepanjang tahun. Jadi gak heran nih kalau kawasan ini menjadi rumah dari ratusan spesies jenis kupu-kupu. Dan tak heran juga jika kawasan ini dijuluki sebagai Kingdom of Butterflies atau kerajaan bagi kupu-kupu. Di samping air terjun ini terdapat tangga yang menjulang agak tinggi sekitar 10 meter untuk menuju objek wisata lain yang dapat dinikmati wisatawan saat berkunjung ke tempat ini.
Dengan menyusuri sepanjang jalan ini, teman-teman dapat menikmati objek wisata seperti Danau Kasikebo yang dihiasi hamparan pasir putih, ada juga gua batu, dan juga gua mimpi. Yang tidak kalah pentingnya adalah pengunjung juga dapat menyaksikan langsung atraksi berbagai jenis kupu-kupu yang berterbangan. Keanekaragaman kupu-kupu yang terdapat di sekitar air terjun Bantimurung ini pun sudah diakui oleh dunia loh. Saat memasuki kawasan ini, suara hewan akan sangat bergemuruh diselingi kicauan burung yang silih berganti, layaknya kita sedang berada di tengah hutan. Pepohonan di sini memang sangat rindang dan hijau ya. Di sepanjang perjalanan pun kita bakal ditemani hamparan danau yang cantik dengan warna hijau yang alami. Dan di sepanjang perjalanan kita bakal banyak melihat dan menikmati kupu-kupu cantik berterbangan ke sana kemari. Oh iya, jika teman-teman ingin lebih mengenal dan juga belajar tentang jenis kupu-kupu, bisa mengunjungi museum yang letaknya tak jauh dari area air terjun Bantimurung ini. Dan jangan lupa juga untuk membeli souvenir khasnya ya, seperti gantungan kunci dan juga hiasan dinding yang berbentuk lingkar. Oh iya, karena hari sudah semakin sore dan juga jarak guanya masih lumayan agak jauh ya, jadi aku putuskan untuk kembali ke area air terjun. Nah, ini dia salah satu gua ya yang dapat dinikmati atau dapat kita jumpai jika kita menyusuri jalan setapak tadi. Di dalam kawasan air terjun Bantimurung ini juga terdapat hotel loh guys. Nah, jika teman-teman ada event atau acara di kawasan wisata ini, kalian bisa menyewa hotel Bantimurung ini. Jika dilihat-lihat, hotelnya lumayan besar dan juga sudah difasilitasi dengan AC. Nah, untuk teman-teman muslim jangan khawatir mengenai tempat ibadah karena di sini juga ada mushola yang aman, nyaman dan bersih serta juga menyediakan perlengkapan sholat yang lengkap. Jadi gak ada alasan lagi untuk tidak sholat ya. Letak mushola ini juga sangat strategis yaitu di samping hotel Bantimurung. Nah guys, karena hari sudah sore banget ya, jadi sampai di sini dulu sharing liburan aku di kawasan Taman Nasional Bantimurung. Jika teman-teman jalan-jalan ke Makassar, jangan lupa mampir ke tempat wisata ini. Oke, thanks for watching. Don't forget to subscribe, like, share, dan komen. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye. Oke, semua sudah menyimak video yang Ibu tampilkan? Sudah, Bu. Sudah. Ada yang pernah berkunjung ke Bantimurung? Pernah. Pernah? Pernah. Semua? Oke. Terkait video yang sudah kalian tonton tadi, sekarang informasi apa yang kalian dapatkan dari video tersebut? Taman wisata Bantimurung. Tentang apa? Taman wisata Bantimurung. Taman wisata. Bantimurung. Dari video tersebut kalian sudah mengetahui oh videonya ini tentang Taman Wisata Bantimurung. Di dalam teks deskripsi, Taman Wisata Bantimurung ini termasuk apa? Tempat wisata. Tempat wisata atau apa? Masih bisa suaranya Ibu? Objek. Objek ya. Jadi objek yang dideskripsikan adalah Wisata Bantimurung, mendeskripsikan tempat. Oke, sudah paham sampai di sini? Sudah, Bu. Sekarang kalian sudah tahu objek yang dideskripsikan pada video tersebut. Kira-kira setelah kalian menyimak videonya, ya, apa tujuan dari video tersebut? Saya, Bu. Ya, Sarah, silakan Sarah. Agar dengan seolah-olah ikut melihat dengan jelas. Iya, agar pendengar seolah-olah bisa melihat dan menyentuh kemudian merasakan. Itulah tujuan dari teks. Deskripsi. Jadi tujuan deskripsi itu berhubungan dengan panca indera. Ya, apakah itu melihat, mendengar, menyentuh, ya, atau merasakan. Jadi itu tujuan dari teks Deskripsi.
dua mimpi. Iya, jadi itu adalah kalimat perincian yang ada di dalam video deskripsi tadi. Ya, jadi kalimat perincian itu merincikan, ya, merincikan baik itu berupa benda atau apapun. Misalnya tadi di tempat wisata Bantimurung ada dua mimpi, ada air terjun, ada danau Kasikebo. Itu yang dirincikan dalam videonya. Makanya dikatakan sebagai kalimat Perincian. Oke. Masih ada? Ada Bu. Ya, Nurul, silakan nak. Berdiri di tempatnya Nurul sayang. Oke, silakan. Ada banyak pedagang makanan yang menjajakan jualannya seperti jagung bakar, sosis bakar, dan bakso bakar. Ya, beri tepuk tangan untuk temannya Nurul dan Nabila. Jadi kedua teman kalian tadi sudah menemukan kalimat perincian yang ada di dalam video deskripsi. Ya, kalau Nurul tadi dari segi jajanannya. Berarti pendengar seolah-olah ikut apa kalau seperti itu? Kalau jajanan Merasakan. merasakan. Sudah paham sampai di sini? Sudah, Bu. Sudah. Selanjutnya Ibu akan bagi kelompok ya sesuai yang Ibu bagikan. Semua sudah duduk di kelompoknya masing-masing? Sudah, Bu. Sudah. Kelompok 1 kelompoknya Warda, kelompok 2 kelompoknya Nurul, dan kelompok 3 kelompoknya Nabila. Oke, Ibu akan membagikan lembar kerja yang akan kalian kerjakan secara berkelompok. Ya, ingat ini dikerjakan secara berkelompok. Jadi kalian berdiskusi, bekerja sama untuk menyelesaikan tugas yang ada di LKPD yang Ibu bagikan. Ya, kelompok 1, kemudian kelompok 2, dan kelompok 3. Oke, semua sudah ada lembar kerjanya di mejanya masing-masing? Sudah, Bu. Sudah. Sekarang coba diperhatikan lembar kerjanya. Ya. Di situ kalian akan menganalisis teks deskripsi dengan membandingkan objek yang berbeda. Ya. Ibu akan bagikan link di WA-nya sebagai bahan bacaannya. Ya, coba dibuka WA-nya. Sudah Ibu kirim? Sudah, Bu. Oke, sudah ada ya? Silahkan dibuka linknya nak. Ya, sudah. Kelompok 1 sudah bisa terbuka? Sudah, Bu. Sudah. Kelompok 2? Sudah, Bu. Kelompok 3? Sudah, Bu. Sudah. Silahkan kalian baca baik-baik dua teks deskripsi yang Ibu bagikan. Ya, kalian baca dari awal sampai akhir. Ya, kemudian kalian mengisi lembar kerja yang sudah Ibu bagikan. Kalau misalnya ada yang tidak dipahami, boleh ditanyakan. Jadi di situ di lembar kerjanya ada teks deskripsi 1 dan teks deskripsi 2. Ada berapa teks deskripsi yang Ibu bagikan? 2. Jadi silakan kalian amati sesuai dengan teks deskripsi yang Ibu bagikan dan lembar kerja yang telah dibagikan. Silakan dikerjakan. Kalau ada yang kurang dipahami, silakan ditanyakan. Ya. Kelompok 1, 2, dan 3 silakan bekerja sama untuk mengerjakan tugas yang ada di lembar kerjanya. Silakan berdiskusi ya. Jadi dibaca baik-baik teksnya, jangan ada yang terlewatkan. Jadi ada 3 yang kalian isi ya. Jadi silakan dibaca dulu teks deskripsinya. Kemudian diskusikan bersama teman kelompok kalian. Oh, ini objeknya apa? Kemudian tujuan deskripsinya apa? Dan kalimat perinciannya apa? Itu yang kalian diskusikan
Jadi yang pertama itu untuk teks deskripsi yang pertama. Yang di bawahnya yang kedua itu untuk teks deskripsi yang kedua. Jadi sekali lagi Bu ingatkan tolong dibaca baik-baik nah ya. Jangan ada yang terlewatkan. Silahkan didiskusikan bersama teman kelompoknya, berbagi tugas bisa. Bisa pada pada teks deskripsi 1. Deskripsi. Teks deskripsi. Jadi jangan sampai terbalik ya. Jadi yang pertama itu teks deskripsi 1, yang di bawahnya itu teks deskripsi 2. Jadi silakan diajak temannya berdiskusi, ya. Silakan berdiskusi dengan teman-temannya supaya bisa saling bertukar pikiran. Kalau bertiga tampak serius, ya. Bagaimana? Ada kendala? Tidak, Bu. Tidak ada? Jadi Ibu akan nilai juga kekompakannya, kerjasamanya di dalam berkelompok, ya. Yang namanya kerja kelompok ya pasti kita kerja berkelompok, menyatukan pemikiran yang satu dengan yang lainnya, menyamakan pemikiran satu dengan yang lain. Semangat ya. Sepertinya butuh yel-yel bahasa ini karena Ibu lihat terlalu tegang semua mengerjakan, santai saja nah ya. Makanya Ibu bagi kelompok supaya kalian bisa saling bertukar pikiran, bekerja sama, ya. Bagaimana? Kita tes suaranya dulu. Oke? Ibu tes suaranya dulu. Bahasa Indonesia. Ini bahasaku, jati diriku, bahasa nomor 1.
Kasih apa kursinya supaya bisa saling ya. Ya. Jadi kamu harus bisa bedakan yang mana bisa merasakan dan yang mana bisa menyentuh atau melihat, ya. Harus bisa dibedakan. Kelompok 2. Di tujuan deskripsi itu kalian harus bisa bedakan ya, yang mana pembaca bisa seolah-olah melihat dan yang mana pembaca bisa seolah-olah ikut merasakan. Itu yang harus bisa kalian bedakan dari teks deskripsi yang pertama dengan kedua. Kalau ada yang tidak dipahami boleh ditanyakan. Kenapa kelompok 2? Tidak. Kalau misalnya kalian mau makan donat, ya coba perhatikan. Kalau kalian mau makan donat, kalian merasakan atau melihat? Merasakan. Kalau kalian melihat beberapa pemandangan, apakah kalian melihat atau merasakan? Melihat. Jadi itu perbedaannya, supaya kalian bisa pahami dengan baik. Masih ada sekitar 22 menit. Jadi silakan diskusikan baik-baik ya. Jadi sekali lagi kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Tidak usah malu-malu, nah ya.
Jadi diperhatikan baik-baik teks deskripsi 1 dengan yang kedua. Terkhusus di tujuan pendeskripsian ya. Kalian harus perhatikan baik-baik di tujuan pendeskripsian. Ada yang selesai di teks deskripsi pertama? Sudah Bu. Lanjut di teks deskripsi yang kedua ya. Sudah Bu. Kelompok 3 Sudah. selesai. Oke. Sambil menunggu teman yang lain, silahkan dibaca kembali pekerjaannya, ya, dicek kembali. Deskripsinya diperhatikan baik-baik. Deskripsi 1 dengan deskripsi 2. Kelompok 1 ya. Sekali lagi bekerja sama, saling tukar pikiran. Ya. Ya boleh. Apa? Kenapa kelompok 2 apa yang mau ditanyakan? Silahkan bertanya, tidak usah malu-malu. Apa yang mau ditanyakan? Kalau ada kalimat perincian, yang jelasnya coba diperhatikan yang namanya kalimat perincian, kita merincikan lebih dari satu. Ibu beri contoh, warna pelangi ada merah, kuning, biru, hijau, ya itu namanya perincian. Atau misalnya Firman menyukai warna merah, biru, kuning, dan hijau. Nah, yang mana perinciannya di situ? Merah, kuning, hijau. Itu yang dimaksud dengan perincian. Misalnya saya menyukai bunga melati, bunga mawar, bunga matahari. Nah, itu semua termasuk ke dalam perincian. Merapat saja ke sana. Merapat. Merapat. Kelompok 3 sudah.
Ya, jangan sesuai dipotong. titik. Iya, betul. Kalau ada dua kalimat dalam satu kalimat. Dua, yang jelasnya merupakan perincian kamu tulis. Ya, Kalau tidak itu bisa juga. ya boleh. Silakan dilanjut di bawahnya saja. Jadi kalau nomor 3 silakan dibaca baik-baik, dicek ulang pekerjaannya ya. Sebentar setiap perwakilan kelompok ke depan bacakan hasil diskusinya. Ya. Boleh dibaca kembali tulisnya. Kenapa kelompok 1? Tanya. Balik. Kenapa kalian saja? Poin supaya bagus misalnya nomor 1, nomor 2 kan ya. Bagaimana?
dibaca kembali pekerjaannya, dilihat kembali teks deskripsinya, ya. Sudah? Oke, baca kembali ya. Kelompok 1 selesai. Bagaimana? Oke, kelompok 2. Kelompok 3. Sudah, Bu. Oke, semangat dulu untuk semuanya. Yuk, semangat. Nah, setelah kalian mengerjakan lembar pekerjaan yang sudah Ibu bagikan, setiap perwakilan kelompok akan tampil di depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Siap? Siap. Oke, mulai dari kelompok pertama, silakan ke depan presentasikan. Yang lain disimak, ya, kelompok 2 dan 3 disimak dan diperhatikan pembacaan dari hasil pekerjaan kelompok 1. Silakan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku perwakilan dari kelompok 1 ingin membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Nomor 1, objek yang dideskripsikan. Teks deskripsi 1, wisata Pantai Galesong. Teks deskripsi 2, makanan khas Coto Makassar. 2, tujuan deskripsi objek. Teks deskripsi 1, yaitu pembaca seolah-olah melihat dan ikut menyentuh. Teks deskripsi 2, seolah-olah pembaca ikut merasakan makanan yang dideskripsikan. Nomor 3, kalimat perincian. Tes deskripsi 1, lokasi dan alamat wisata Pantai Galesong berada di Desa Tamalate, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan. Akses jalan menuju Pantai Galesong sangat mudah serta bisa dilalui oleh kendaraan jenis motor maupun mobil hingga area parkiran Pantai Galesong. Daya tarik selanjutnya yang dapat ditemui dari Pantai Galesong adalah banyaknya ragam wahana yang bisa dinikmati oleh para pengunjung. Ada ragam wahana yang khusus di darat maupun khusus di lautnya. Teks deskripsi 2, Coto Makassar atau kaldu Coto Makassar adalah hidangan tradisional suku Makassar, Sulawesi Selatan. Makanan ini terbuat dari jerawan sapi yang direbus dalam waktu lama. Konon diperlukan sekitar 40 macam rempah untuk membuat Coto Makassar yang disebut rempah Patang Pulau. Namun ada pula yang menggunakan berbagai macam daging jerawan sapi seperti lidah, otak, limpa, paru, hati, jantung, babat, dan lainnya. Biasanya Coto Makassar dihidangkan dalam mangkuk dan dinikmati dengan ketupat dari daun kelapa dan buras, yakni sejenis ketupat yang dibungkus dan daun pisang. Oke, itu tadi presentasi dari kelompok 1. Beri aplaus untuk kelompok 1. Perwakilan kelompok 1 tetap di tempat. Ya, Ibu persilahkan kepada kelompok 2 atau kelompok 3 yang ingin memberikan saran atau kritikan tanggapan kepada kelompok 1, silakan. Ya, kelompok 1. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan membacakan tanggapan pada kelompok 1. Di dalam teks deskripsi yang pertama masih terdapat kalimat perincian, yaitu ada ragam wahana khusus di darat dan ada juga wahana khusus di area lautnya. Iya. Jadi itu tadi dari kelompok 2 ya, maaf tadi dari kelompok 2. Beri tepuk tangan untuk temannya dari kelompok 2. Ya. Jadi kelompok 2 tadi menambahkan di kalimat perincian. Bisa diterima masukan dari temannya? Oke, bisa. Masih ada? Ya, kelompok 3 silakan. Pekerjaan kelompok 2 sudah sangat bagus. Oke, pekerjaan kelompok 2 sudah bagus menurut kelompok 3. Beri tepuk tangan. Kelompok 1 silakan kembali ke tempatnya, Nak. Jadi itu tadi presentasi dari kelompok 1. Lanjut, kelompok 2 perwakilannya silakan ke depan.
1 membuat pembaca seolah-olah ikut melihat dan menyentuh. Pada teks deskripsi 2, pada gambar deskripsi 2 membuat pembaca seolah-olah ikut melihat dan merasakan rasa makanan tersebut. 3. Kalimat perinci. Pada teks 1 ada ragam wahana yang khusus di darat dan ada juga yang khusus di area lainnya. 2. Teks deskripsi. Lokasi dan alamat wisata Pantai Galesong berada di Desa Tamalate, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan. Dan tes deskripsi 2. Namun ada pula yang menggunakan berbagai macam daging jeroan sapi seperti lidah, otak, limpa, paru, hati, jantung, babat, dan lainnya. Konon diperlukan sekitar 40 macam rempah untuk membuat soto Makassar yang disebut rempah Patang Pulau. Aneka bumbu itu diantaranya adalah bawang merah, bawang putih, cabai, biji-bijian, dan bebugaan atau lada, ketumbar, jintan, kemiri, pala, koinik, dan cengkeh, dan dedunan atau daun salam, daun jeruk, parut, dan urut, dan kunyit, dan serai, daun seledri, daun bawang, dan perimpangan atau lengkuas jahe, serta berbagai bumbu lainnya seperti asam, gula, kayu manis, garam, dan juga tauco. Ya, itu presentasi dari kelompok 2. Beri tepuk tangan dulu. Kelompok 2 tetap di tempat. Jangan mau buru-buru selesai kelompok 2. Oke. Kelompok 1 dan kelompok 3 ada yang ingin memberikan masukan atau saran kepada temannya? Bagaimana kelompok 1 dan kelompok 2? Ayo semangat, ya. Ada yang ingin memberikan masukan atau saran kepada temannya kelompok 2? Tidak ada? Oke, Wanda, silakan Wanda. Menurut saya, penjelasan dari kelompok 2 sudah cukup. Oke, kelompok 1 mengatakan pekerjaan dari kelompok 2 sudah bagus. Luar biasa ini kelompok 2. Kelompok 3? Menurut saya, cara membacanya Kenapa? tidak terlalu jelas. Tidak terlalu jelas, lancar. Ya, jadi pelan-pelan membaca. Jangan seperti orang yang dikejar oleh anjing, ya. Jadi kita membaca pelan-pelan supaya teman yang lain bisa memahami apa yang kita baca. Oke, kembali ke luar biasa anak-anak ini, ya. Semangatnya memang hebat. Oke, lanjut kelompok 3, silakan. Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Objek yang dideskripsikan. Tes deskripsi 1. Wisata Pantai Galesong. Tes deskripsi 2. Soto Makassar. 2. Tujuan deskripsi objek. Tes deskripsi 1. Pendengar atau pembaca seolah-olah melihat dan merasakan. Tes deskripsi 2. Pendengar dan pembaca seolah-olah ikut merasakan dan merasakan contoh tersebut. 3. Kalimat perincian. Tes deskripsi 1. Lokasi dan alamat wisata Pantai Galesong berada di Desa Tamalate, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan. Tes deskripsi 2. Contoh ini adalah daging sapi, namun ada pula yang menggunakan berbagai macam daging jeroan seperti lidah, otak, limpa, paru, hati, jantung, dan babat, dan lain-lainnya. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, sekarang giliran kelompok 1 dan kelompok 2 yang ingin memberikan masukan atau saran kepada temannya.
doang. Bagaimana kelompok 3 bisa diterima ya? Bisa. Bisa. Oke, masih ada? Sudah tidak ada lagi? Ya, kelompok 3 silakan kembali ke tempatnya. Luar biasa kalian ya, anak-anakku sekalian, masih semangat, itu sangat bangga sekali kepada kalian. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Oke. Jadi coba diperhatikan ya, sesuai dengan tujuan pembelajaran kita di pertemuan tadi ya, di beberapa menit yang lalu. Tujuan pembelajaran kita yaitu menganalisis ya, menganalisis teks deskripsi dengan membandingkan ciri-ciri objek pada teks yang berbeda. Makanya ibu bagikan 2 teks deskripsi yang berbeda. Ini sangat nampak perbedaannya. Apa yang membedakan teks deskripsi 1 dan teks deskripsi 2? Kalau tes deskripsi 1 adalah suatu tempat dan tes deskripsi 2 adalah makanan. Bagus sekali untuk Nabila. Tepuk tangan untuk Nabila. Ya. Jadi betul yang dikatakan oleh teman kalian tadi, ya, yang membedakan dari teks deskripsi 1 dan teks deskripsi 2 dari segi objeknya. Teks deskripsi yang pertama objeknya apa? Tempat. Apa? Wisata. Tempat wisata. Tempat wisata apa? Pantai Galesong. Kalau teks deskripsi yang kedua, makanan khas apa? Soto Makassar. Ada yang suka makan coto? Semua suka makan coto. Ada yang pernah berkunjung ke pantai wisata Galesong? Berarti semua sudah pernah melihat dan sudah pernah merasakan. Ya, jadi itu perbedaannya. Nah, makanya disajikan 2 teks deskripsi yang berbeda. Itu untuk poin pertama di LKPD-nya, ya, mengenai objek yang dideskripsikan. Kemudian yang kedua, tujuan deskripsi objek. Ketika kita berbicara kepada seseorang, ketika kita menyampaikan sesuatu, pasti ada tujuannya, iya atau tidak? Tidak mungkin kita berbicara tanpa ada tujuan. Ya, ada yang berbicara berarti ada yang apa? Ada yang menulis berarti ada yang membaca. Itu, ya. Kalau misalnya video yang ditampilkan berarti mendengar, kalian sebagai pendengar atau pembaca? Kalau kalian menyimak sebuah teks, kalian sebagai pendengar atau pembaca? Itu harus kalian bisa bedakan, ya. Kalian bertindak sebagai pendengar ketika apa dan bertindak sebagai pembaca ketika melakukan apa. Ya, harus bisa diketahui perbedaannya. Kemudian, tujuan teks deskripsi yang pertama. Apa deskripsi yang pertama tadi? Tempat Wisata. Tempat wisata pantai Galesong. Tempat wisata pantai Galesong. Di situ tujuan deskripsinya apa? Membuat pembaca seolah ikut melihat dan menyentuh. Iya, membuat pembaca seolah-olah melihat dan ikut. Sekarang ibu tanya, yang mana yang dikatakan seolah-olah melihat? Yang mana kira-kira yang dikatakan bahwa seolah-olah melihat? Apa yang kamu lihat dari teksnya itu? Iya, teks gambaran tempatnya. Ya, seolah kamu melihat tempatnya. Ya, seolah kamu melihat wahana yang ada di dalam tempat wisata tersebut. Makanya dikatakan pembaca seolah-olah melihat. Oke. Kalau teks deskripsi yang
perincian, maka dimasukkan semua. Perincian pertama apa, perincian kedua apa, sampai di perincian selanjutnya. Ya, jadi masukkan semua perincian yang terdapat dalam teks deskripsinya. Jangan tanggung-tanggung kalau menjawab soal. Ya, pokoknya kamu tuliskan kalau dikatakan kalimat perincian yang mana, tuliskan. Kalau ada 3, tuliskan 3. Kalau ada 4, ya tuliskan 4. Oke? Ya. Kemudian berbicara mengenai teks deskripsi. Ingat, teks deskripsi itu kita menggambarkan sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Ibu mau tanya, apakah teks deskripsi hanya menggambarkan tempat dan makanan saja? Tidak. Berarti apa saja yang bisa dideskripsikan? Orang, tepat sekali. Ya, misalnya siapa yang bisa deskripsikan Ibu Fitri? Coba sesuai yang kamu lihat. Ibu Fitri memakai jilbab hitam dan baju putih dan memakai rok warna hitam dan memakai sepatu warna hitam. Oke. Ibu Fitri juga memakai lipstik yang merah dan Apa? Jadi deskripsikan Ibu Fitri sesuai apa yang kamu lihat. memakai bros yang berbentuk S. Oke, baik sekali Nabila. Ibu jempol keberaniannya. Ya, biasanya banyak anak-anak yang tidak berani mendeskripsikan gurunya. Kenapa? Takut. Ya, kenapa mesti takut? Nah, kita kan tidak berbicara yang salah. Oke? Jadi, mendeskripsikan itu bukan hanya tempat, bukan hanya makanan, tetapi orang juga kita bisa Deskripsikan. hewan. Bisa. Ya, bisa. Misalnya kamu memiliki hewan kesukaan kucing. Kamu deskripsikan kucingnya. Kenapa? Sampaikan kepada temanmu. Saya punya kucing kesayangan. Ciri-cirinya seperti ini. Berwarna ini, bulunya sangat tebal. Ya. Nah, secara tidak langsung kalian sudah mendeskripsikan kepada teman kalian. Contoh kecilnya seperti ini. Biasa nonton sinetron? Biasa. Nah, ini kalau masih remaja seperti ini pasti selalu depan TV, pantangin itu sinetron. Oke. Biasanya seperti remaja kalian ini ketika sudah nonton sinetron atau nonton FTV, sampai di sekolah biasa cerita tidak sama temannya? Biasa. Apa yang kamu ceritakan? Tentang apa? Tentang film yang kita tonton. Tentang film yang ditonton. Itu termasuk salah satu mendeskripsikan atau tidak? Mendeskripsikan. Mendeskripsikan melalui cerita. Apa yang dideskripsikan? Apa yang sudah dinonton semalam? Itu kamu deskripsikan kepada temanmu. Apa yang kamu nonton? Ya, bagaimana kejadiannya? Jadi mendeskripsikan itu sangat luas. Bisa benda, tempat, suatu kejadian, orang seperti yang dikatakan tadi temannya, ya, dan bisa juga hewan. Jadi mendeskripsikan itu harus benar-benar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Istilahnya anak muda sekarang kalau tidak benar itu berarti hoax. Jadi mendeskripsikan teks deskripsi mengurangi yang namanya hoax, kebohongan. Kenapa? Karena mendeskripsikan keadaan yang Sebenarnya. Sudah paham sampai di sini anak-anakku? Paham. Sudah paham? Oke, nah sekarang siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Nabila, silakan. Perwakilan dari kelompok 3, silakan Nabila. Saya akan menyimpulkan pelajaran kita hari ini tentang tes deskripsi dan ciri-ciri objek deskripsi. Ciri-ciri tes deskripsi: menggambarkan atau melukiskan suatu benda, tempat, atau suasana tertentu. 2. Melibatkan panca indera atau pendengaran, penglihatan, penciuman, pengacapan, dan perabaan untuk menggambarkan objek. 3. Membaca seolah-olah merasakan, melihat, mendengar, atau mengalami langsung apa yang disajikan dalam teks. 4. Menjelaskan objek secara rinci. Oke, jadi itulah kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Terima kasih anak Nabila ya. Jadi hari ini kita sudah mempelajari banyak ya mengenai teks deskripsi. Yang tadi kita sudah
membandingkan ciri-ciri Ya. objek yang berbeda. Oke? Nah, sekarang coba siapkan kertas 1 lembar. Coba disiapkan kertasnya 1 lembar. Sudah? Sudah semua? Di kertas kosong. Sudah? Sudah pegang pulpennya semua? Sudah, Bu. Oke, silakan simpan dulu kertasnya di atas meja. Simpan kertasnya di atas meja. Silakan disimpan kertasnya di atas meja. Ya, sudah semua? Kertas dengan pulpen sudah? Oke. Sebelum kalian melakukan aktivitas yang Ibu perintahkan, pegang kembali HP-nya. Sudah? Ibu akan mengirim ya tes formatif untuk kegiatan kita hari ini. Ya. Untuk menguji pemahaman kalian, pengetahuan kalian terkait materi kita hari ini. Oke, sudah masuk? Sudah? Silakan dibuka linknya. Di situ ada 5 pertanyaan terkait teks deskripsi. Sudah bisa terbuka semua? Yang ini bisa di kertas saja. Oke, sudah terbuka? Sudah? Ya, ada 5 soal di situ. Silakan kalian kerjakan. Iya, ada yang tukar kirim di grup? Sudah? Iya. Langsung dijawab saja. Jangan lupa tulis nama ya dan kelasnya. Ibu, Ya. ini Bu Anuna kayak biar sesuai sama bacanya salah. Itu maksudnya. Berarti kamu jawab saja sesuai dengan pertanyaannya. Sudah. Ya? Sudah, 5 nomor. Iya, Bu. Oke. Dibaca baik-baik ya. Sudah? Ya, langsung saja bikin. Sudah? Yang selesai? Sudah? Makanya itu katakan silakan dibaca baik-baik. Ya? Kenapa baca? Kalau masih. Ya, nanti. Jadi jawabannya itu sudah masuk di aplikasinya Ibu, ya? Memang Bu, saya Ya. Yang 2 orang sudah. Nabila dengan wadah. Nabila dengan Wardah. Oke. Baca baik-baik ya. Sudah? Jangan lupa tulis namanya ya.
deskripsi. Karena kalian sudah mengetahui struktur dan cirinya dan sudah tahu bagaimana cara mendeskripsikan, di pertemuan selanjutnya kita akan menulis teks Deskripsi. Pesan ibu untuk hari ini, ya, tolong anak-anakku belajar dengan serius, belajar dengan sungguh-sungguh. Ibu tidak membatasi kalian untuk bermain, tidak, tapi kalian harus pandai-pandai mengatur waktu kalian, menempatkan di mana saya bisa belajar, menempatkan waktu di mana saya bisa beristirahat dan bermain. Apalagi di zaman sekarang, ya, tolong gunakan teknologi terutama handphone untuk tujuan-tujuan yang positif, ya, tujuan yang bisa kalian dapatkan dampak positifnya, ya. Bergaul, jangan salah pergaulan, memilih teman